Kalau menurut saya, bisnis yang paling bagus itu ya bisnis yang harus segera dilakukan. Bisnis itu tidak melulu berpaku di satu titik. Iya, betul, setuju. Jadi artinya harus ada bisnis penyeimbang yang lain. Kan Ramadan aja cuma sebulan, Mas. Iya. Puasanya. Masa 4 bulan puasa? Petani ikannya kan kacau nih. Nyicipi berarti. Dicicipi, Mas. Kan nggak sopan kalau disuguhin kopi nggak dicicipi Ini nih. dicicipi, Saya Pak. cicipin dulu, Mas ya. Karena mendengarnya udah, melihat sudah. Nah, ini agak halus tapi pengen ngopi. Pengen ngopi. Iya. Sedur ngopi ya. Kan kita apa yang kita pikirkan? Saya memikirkan hal itu aja udah cukup. Jadi modalnya adalah itu ya, untuk motivasi diri. Motivasi diri. Oke, kita adalah apa yang kita pikirkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini sedulur semua dalam kondisi yang sehat, waras, sehat prima, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedulur semua dilancarkan segala bisnisnya. Oke, sedulur, dalam sebuah bisnis ada hal yang perlu diketahui, yaitu harus serius, konsisten, dan kita juga wajib mengetahui apa yang akan kita lakukan dalam sebuah bisnis. Baik sedulur, hari ini kita kedatangan guestar, sosok orang yang sangat luar biasa. Biasa aja. Smart dan berwibawa serta elegan, sedulur. Inilah sosoknya adalah Bapak Haji Iman Santoso, Sarjana Teknik. Selamat datang, Pak. Siap. Di podcast Sensasi Cakra Media Center. Sehat nih Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Kalau ngobrolin sehat nih, harusnya sehat jasmani dan rohani, tentunya dompetnya juga mesti sehat ya, Pak ya? Iya, pastilah ya. Harus. Pak Haji nih, kayaknya dompetnya juga sama nih. Harus. Nah, sedulur, kita hari ini sama akan mengupas tentang dunia bisnis digital dan dunia bisnis real. Dan kita juga nanti ada tips, ada motivasi, dan ada bagaimana caranya mengkolaborasi atau mengcombine sebuah bisnis digital melalui strategi dikombin dengan bisnis yang sudah ada atau bisnis real. Pak Haji, saya mau tanya nih, kita berbicara kalau ke bisnis ini kan mungkin seluruh masyarakat Indonesia nih rata-rata berniaga ya, Pak Haji ya. Lebih banyaknya mungkin mayoritasnya berdagang atau berbisnis. Nah, kalau dari berbisnis sendiri, menurut Pak Haji Iman nih, pandangan yang paling konkret agar memiliki jenjang karir dalam sebuah bisnis ini seperti apa, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu sedulur-sedulur saya. Siap. Ya, yang ada di media sosial, khususnya wabil khusus lagi keluarga besar SKMN. Selamat sore sedulur semua. Terima kasih atas undangannya dari Mas Ari dari Cakra Media Center ya. Siap, tentunya yang sudah beberapa hari yang lalu meminta jadwal kita diskusi hari ini. Terkait pertanyaan tadi, bisnis apa? Kalau menurut saya, bisnis yang paling bagus itu ya bisnis yang harus segera dilakukan. Action ya. Action. Ya. Jadi itu yang paling bagus. Kalau berbisnis hanya sekedar konsep, terus kemudian rencana, kita nggak akan tahu nanti. Resultannya itu nggak dapat.
Oke, Jadi restunya. bisnis yang bagus adalah bisnis yang langsung dilakukan, apapun itu. Heeh. Action dan ibaratnya kita juga udah tahu ilmunya, langsung lakukan. Iya, Oke, Pak. betul. Nah, kita lebih ke merapat ke Mhm. tentang kita nih di sini punya wadah ya, Pak, ya? Oh Dan iya, termasuk Pak Haji kan di dalamnya nih. iya Nah, betul, ini heeh. sedulur yang ditunggu-tunggu. Juga, eee, beliau adalah salah satu, staf ahli di SKMN ya, Pak, ya? Iya, Oke. Nah, Pak, SKMN ini adalah sebuah wadah, Pak, mhm ya kan? mhm Sebuah wadah untuk, mengedukasi mhm dalam bisnis. mhm Apa nih, Pak, keuntungan ketika bergabung dalam dunia, di SKMN, mhm terus apa saja yang didapatkan, mhm. dan, untuk masyarakat sendiri atau sedulur-sedulur di luar sana yang ingin bergabung ke komunitas kita nih seperti apa? Nah, monggo, Pak. Iya, Dari historinya juga nggak apa-apa, Pak, is barangkali sejarahnya. oh, heeh. Eee, Sebelum menjawab tadi ya, Iya, kita harus tahu dulu nih SKMN itu apa sih gitu kan. oke, siap, betul. Tentu untuk, keluarga besar atau anggota yang sudah masuk di dalamnya sih sedikit banyak sudah pasti mengetahui apa itu SKMN. Siap. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulas sedikit lagi ya Siap. tentang SKMN supaya paling tidak sama-sama mengingatkan khususnya saya pribadi dan juga, anggota SKMN itu sendiri. Oke, SKMN itu kan Satuan Kreatif Muda dan Nyata. oke, Bentuknya ormas, tapi lebih ke edukasi bisnis. Dia nirlaba, alias tidak ada keuntungan yang didapat. oke. Lebih simpelnya itu cuma wadah komunitas, tetapi harus berbadan hukum. Nah, karena komunitas ataupun ruang obrolan kalau di Cirebon istilahnya tempat kongkow-kongkow kalau nggak ada wadahnya itu nanti takut jadi fitnah. Nah, sehingga wadah itu yang kita sebut sebagai SKMN. Itu izin regulasinya dari Kemenkumham sudah pasti. Untuk cabang yang ada di bawahnya setelah pusat itu tetap mengacunya kepada Kesbangpol di Oke, masing-masing kota kabupaten. oke, oke, Itu oke. jadi itu istilahnya perizinan atau Legal standing-nya. legal standingnya, betul Oke, Mas Ari, legal standingnya. Nah setelah legal standingnya ada, tentu ada tujuan, visi misi, ada struktur dan setuju. lain-lain. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk berdiskusi terkait hal bisnis. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya, jadi iya. udah nggak disalah-salahkan tuh, ini kumpulan apa sudah tidak ada. Karena ada strukturnya, ada penanggung jawabnya, ya kan? Ada legal standingnya lebih lebih tepatnya ke sana. Iya, bagannya sudah tertata lah ya, Pak. Sudah Iya, oke. tertata. Jadi kan bukan sesuatu yang ilegal, Iya, gitu kan, siap, Mas. siap. Tujuannya apa gitu kan? Supaya kita dalam berdiskusi di wadah sharing atau silaturahim lah ya kalau Iya, dalam nuansa Islam gitu kan. Manfaatnya banyak, Mas. Yang jelas tidak ada batasan waktu tentang pensiun, lifetime. lifetime. Itu yang sudah Iya, pasti. iya, iya. Keuntungannya Setuju, lifetime setuju. loh. Iya, Iya kan? Selain lifetime karena status kita kalau sebagai pekerja di perusahaan swasta ataupun di BUMN atau ASN itu kan ada status masa pensiun. setuju. Iya Betul, kan? betul. Artinya saat usia kita sudah menyentuh ke uh, usia pensiun, kita tuh sudah tidak bisa kembali ke komunitas yang lama karena pensiun statusnya. Oh iya, betul. Iya nggak sih Setuju, Mas? setuju, setuju. Nah, tapi kalau SKM kan nggak ada istilah pensiun. Makanya itu manfaat banget menurut saya. Anytime lah, kapanpun, Anytime kita bisa lifetime. kunjungi. Jadi mau sore kita Mm-mm, ngobrol, mau malam, bisa, itu tidak ada batasan tidak ya. ada Oke, batasan. oke. Dari batasan waktu dan juga batasan jarak. Kan selama saya mungkin hari ini ada di Cirebon. Dan saya sebagai anggota SKMN tentunya. Betul. SKMN DPD Kota Cirebon. Oke. Nah, itu status saya tuh Mas, keberadaan saya. Saya kalau mau berdiskusi dengan SKMN yang ada di Aceh, ya sah-sah saja. Oh iya, iya, Kan iya. gitu Oke, Mas. oke, oke, oke. Tidak ada larangan. Pak Ketua Umum sendiri tidak melarang masalahnya.
Iya. Iya kan? Di anggaran dasar anggaran rumah tangga juga tidak ada larangan. Anggota SKMN DPD Kota Cirebon atau provinsi satu tidak boleh diskusi dengan provinsi yang lain, nggak ada. Diizinkan. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu istilahnya. Silaturahminya unlimited. Unlimited. Iya. Iya kan, Mas? Iya, betul. Nah, tidak ada batas pensiun, batas waktunya, tidak ada batas jarak. Nah, yang ketiga, kita sebagai pelaku usaha lah ya, kan tentu membutuhkan relasi yang setiap tahun harus ditambah. Setuju, betul. Nah, dengan catatan dua tadi, sudah tidak ada alasan untuk tidak bergabung di SKMN atau sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghambat SKMN itu tidak ada manfaatnya. Relasinya terbuka lebar loh. Relasi. Seluruh wilayah. Seluruh wilayah Indonesia. Iya, betul. Ya kan gitu ya, Mas? Setuju. Seluruh wilayah Indonesia. Setuju. Tidak ada batasan. Jadi istilah bahasa kerennya itu networking-nya itu seluruh Indonesia. Dan sudah tertata. Dan sudah tertata. Oke. Nah, itu alasan apa sih manfaat SKMN gitu kan? Itu 3 di antara yang menurut saya sangat fundamental. Reason-nya gitu loh, Mas Ari. Betul. Jadi sedulur di sini di SKMN ini yang pertama itu tidak ada batasan waktu. Jadi kapanpun contoh sedulur nih kenal nih sama si A, si B, si C dan kapanpun mau sharing tentang bisnis ataupun ngobrol ya Pak Haji, itu bisa. Dan di sini menjalin namanya sirkulasi bisnisnya luas. Bener nggak? Betul. Artinya banyak relasi-relasi atau rekan-rekan kita yang siapa tahu bisa nyambung dalam dunia bisnisnya. Iya. Kan gitu ya. Betul, Mas. Nah, kalau kita ngobrol lagi nih, Pak Haji, kan di sini satu di antara bisnisnya ada yang namanya bisnis kopi trade. Oke. Nah, kopi trade ini kan mungkin kalau kita berbicara kopi trade nih orang masih agak sedikit asing ya. Mungkin bagi yang tahu kalau kopi trade ini kan dunianya adalah dunia trading atau lebih tepatnya berdagang di pasar modal. Nah, bisnis yang ada saat ini yang sudah diedukasikan oleh rekan-rekan itu bisa membantu, Pak. Kan bisa membantu untuk subsidi silang atau combine antara bisnis real dan dari digital. Nah, kalau Pak Haji sendiri nih, Pak Haji, kalau saya mau tanya, kelebihannya kalau di-combine antara digital dan real ini seperti apa nih? Tentu jawabannya sangat bagus. Bukan tanpa alasan. Iya, betul. Kalau saya tuh semua harus ada reason-nya, Mas. Oke. Alasan ya, harus ada alasannya. Tentu bukan alasan yang negatif. Oke. Bukan alasan yang pernah kita dengar dari Bapak Pembina SKMN. Alasan melulu, Pak, gitu kan. Bukan alasan itu yang saya maksud. Actionnya nggak ada. Iya, actionnya nggak ada. Tapi dasar pijakannya itu. Reason-nya apa? Reasoning-nya. Apa alasan yang mendasar bahwasanya bisnis itu harus di-combine dengan bisnis yang lain? Betul. Iya, itu dulu dasarnya loh. Iya. Dasarnya itu bisnis harus di-combine dengan bisnis yang lain. Kita bisa banyak cari referensi bisnis yang tidak menggantungkan dari satu sisi bisnis. Itu banyak kok referensinya. Kalau pernah baca biografi pengusaha yang sukses, nanti bisa di-googling aja sedulur ya, googling aja. Ide brilian, ini saya geser sedikit untuk menjawab pertanyaan tadi. Iya, oke. Ide brilian seorang pengusaha sukses yang mana dia punya positive thinking saat usahanya ditiru oleh teman-temannya. Diduplikasi. Iya. Jadi ada pengusaha mie, nanti di googling saja, saya nggak sebut namanya ya karena nggak di-endorse juga saya. Nanti cari sendiri aja. Kurang lebihnya seperti ini. Iya. Ada pengusaha mie yang sukses, artinya punya pelanggan yang banyak. Dia itu tidak close-minded, tapi open mind. Jadi tetangga dan rekan-rekannya diajarin tuh Mas, bikin mie. Tanpa dia ketakutan sedikit pun kehilangan pelanggan.
Oh, jadi dia nggak pelit ilmu lah nggak ya? pelit ilmu. Oke. Sedangkan kebanyakan orang yang pelaku usaha tadi itu kebanyakan pelit ilmu, takut resepnya Bocor. bocor, persaingan relasi Setuju, pelanggan, setuju. saingan pelanggan, nanti berujung ke saingan harga dan hasil akhir kan menurunnya keuntungan. Oke. Kenapa orang menjadi pelit ilmu kan gitu? Iya. Untuk satu sesi ya betul, tetapi kalau kita pikir panjang, polanya kita konsep yang futuristik yang ke depan, kita buka mindset-nya seperti yang dilakukan pengusaha yang sukses tadi, dia berpikir bagaimana caranya dia punya pabrik tepung sebagai bahan baku dari pembuatan mie tadi. Oh, iya, 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 Ini iya. menarik untuk saya, supaya Oke, saya oke. tidak merasa paling hebat sendiri. Jadi ide-ide visioner itu memang harus ada. Dia pedagang mie, Mie, heeh, iya kan? mhm. Dia ajarkan ke semua, Satu desa lah, iya, rekan-rekan selama rekan-rekannya, sebanyak satu dan desa, dia membuat bahan baku dia akhirnya. membuat bahan baku. Jadinya distributor. Jadi distributor bahan baku pembuatan mie. Duitnya hilang nggak Mas keuntungannya? Oh, enggak dong, Pak. Malah justru lebih banyak, Pak. Mas Ari pinter. Itu kan Cepat menyimpulkan, open minded berarti. open minded, Iya, ya kan? Nah, iya, balik ke iya. pertanyaan tadi ya, Iya, oke, oke. artinya merubah sedikit konsep bisnisnya Oke. tanpa harus takut kehilangan keuntungan atau profitnya. Kan dibuka Yes, mindset-nya, Mas. yes. Kan gitu. Nah, pola ini yang paling tidak saya terapkan. Bisnis itu tidak melulu berpaku di satu titik. Iya, betul, setuju. Jadi artinya harus ada bisnis penyeimbang yang lain. Nah, belajar dari open minded yang tadi. Oke, Dan oke. itu memang harus belajar. Kita gali ilmu terus lah ya. Di mana gali ilmunya? Ya mungkin di wadah SKMN kalau sekarang. Oke, 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 oke. Iya, Betul, ini kan betul, cerita betul. motivasi ya. Iya, Cerita how to start. Bagaimana kita memulai sebagai minimal calon wirausaha lah. iya, betul, betul, Iya kan? betul, betul, Nah, setuju, setuju, Pak. mengkombin dua bisnis yang sejenis bagus. Yang tidak sejenis juga tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, Mas. Kalau kita lihat di koran ekonomi lah ya, itu kan banyak pengusaha yang berbisnis dengan konsep bisnis yang tidak satu jenis. Ada properti dengan pertanian istilahnya. Nggak nyambung lah, Nggak ya kan nyambung. sebenarnya. Ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Selama dua materi bisnis itu memang betul-betul dikuasai. Iya, betul, Iya betul, kan, Mas? betul. Nah, dalam rangka itu sehingga bisnis saya yang saya begini-begini wirausahawan, Mas. Wirausaha saya. Itu justru yang saya mau tanyakan. Heeh. Iya, saya wirausaha, Iya, ya kan. Dan juga saya combine-kan ke bisnis yang memang ada di dalam lingkup SKMN juga, yang diistilahkan tuh bisnis digital. Saya combine-kan, itu sangat bagus efeknya. Copy trade kalau boleh saya sebut. iya. Saya pelaku usaha juga, saya follower di copy trade. Yang tadi ya kita bahas Iya, copy trade itu. karena tujuannya itu bagaimana caranya usaha saya yang sudah saya rintis di sektor real bisa bertahan, ya kan? Dengan salah satu upaya atau ikhtiar dengan bisnis copy trade. Jadi mengeksplor lah, Dieksplor. mengeksplor Iya, diri ya. di-expand gitu kan. Iya, 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 iya. Di-expand. Tentu berbeda jenis usahanya. Karena usaha saya yang awal yang saya rintis itu penggemukan ikan, Mas, ikan air tawar. Oh, iya, 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 Heeh. betul, betul, betul. Fatting ya. Fatting. Jangan salah nih. Iya. Fat tuh gemuk ya. Penggemukan. Iya. Belakangnya jangan salah nanti kepleset. Enggak, Pak. Saya masih positive thinking. Oke, siap. Jadi fatting saya. Oke, Penggemukan di ikan tawar. ikan air tawar, Oh, ikan iya. lele lah Oh, iya, iya. spesifikasinya. Dengan metode bioflok. Oh, bioflok. Heeh. Oke, oke. Itu juga ya tentu untuk memulai saya harus pelajari dulu ya. Iya, betul, betul, Iya kan. betul. Nggak ada tidak ada yang tanpa usaha lah. Segala sesuatu harus ada usaha dulu gitu loh. Betul, tanpa nggak ada yang instan soalnya. Nggak ada yang instan Iya, gitu kan. Saya setuju. pelajari dulu, terus satu dan lain halnya gitu kan, sehingga usaha saya itu mendapatkan
hasil sesuai dengan yang kita harapkan, kan gitu Ah, Mas. setuju. Namanya usaha pasti pasang surut. Sedangkan vetting itu juga nggak kayak orang sulap, hari ini ditanam besok gede Mas. Itu namanya sulap. Iya Magic, kan? magic, Itu magic. magic. Nanti malah disangkanya punya ilmu sihir lagi kan. Kacau. Jadi berproses kan. Oke, oke. Minggu pertama, minggu kedua itu kan harus ada sampling. Sampai bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan keempat kita bisa panen tuh. Untuk bukan budidaya ya, penggemukan ikan lele. Yang vetting ini ya. Yang vetting ini, pengemukan ini. Ada biaya, ada kontrol segala macam. Itu kan nunggu 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan, Mas. Oke. Itu nunggu 4 bulan. Nah, bagaimana masa tunggu kita sebagai wirausaha gitu kan, pelaku usaha atau pedagang tadi, kita dapat income dari mana nih? Untuk menunggu si ikan ini bisa kita panen. Kan Ramadan aja cuma sebulan, Mas. Iya. Puasanya. Puasanya. Masa 4 bulan puasa? Petani ikannya kan kacau nih. Ibaratnya kan seperti itu, Mas. Iya, oke, betul. Jadi sehingga dibutuhkan backup ya, bisnis yang lain yang menunjang bisnis pertama. Oh, iya. Itu kan. Iya. Nah, tentu bisnis kedua yang mana tidak terlalu banyak menyita waktu. Kayaknya Tetap fokus ya, kayak tetap fokus bisnis bisnis yang pertama. Bisnis kedua ini kita nggak terlalu banyak mengalokasikan waktu. Oke, siap. Itu kan. Siap. Nah, yang saya kenal di wadah SKM ini Kopi Trade. Oke. Iya, Iya. itu loh Mas. Kopi Trade sendiri berarti lebih ke industrinya trading ya? Iya. Ya. Nah, sedulur, jadi yang tadi Pak Haji Iman ini sampaikan sangat menarik buat saya dan ini pembelajaran. Ide-ide itu akan muncul ketika kita memang yang dikatakan tadi kan, Pak Haji. Ketika mau usaha bukan dipikir tapi langsung jalankan, action. Dan kita juga prepare-nya harus benar-benar matang, serius, dan konsisten ya Pak Haji. Oh iya udah pasti. Nah, kalau di Kopi Trade sendiri nih Pak Haji, ini tentunya kalau saya belajar ini tetap ya ada namanya high risk dan high return. High risk, high return. Ya, sama kayak tadi di bisnis yang real pun sama nih sedulur. Nggak ada bisnis apapun yang memang di sini tanpa risiko ya Pak Haji kan. Iya. Semua berbisnis itu ada risiko. Kayak tadi Pak Haji bilang kan penggemukan di ikan ini ada masa tunggunya atau ada masa waitingnya. Waiting ya. Ya, sampai 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan bakal puasa ya keders. Iya kan. Ramadannya sebulan loh. Ngopi angel. Bener Mas? Bener Mas. Nah, nggak mungkin. Ini sangat tepat, tetapi bukan artinya kita nih di sini satu-satunya kan gitu ya Pak. Kopi Trade ini bukan satu, tapi sedulur yang paling efisien tidak menyita waktu adalah sebuah bisnis yang dilakukan yang bisa konsentrasi di bisnis real yang kita jalani, tetapi kita juga masih bisa memantau ya. Artinya dalam dunia trading memang ada namanya high risk, high return atau resikonya tinggi dan ada peluang atau potensi keuntungan yang tinggi juga ya Pak Haji. Nah, selama yang sekarang Pak Haji jalani nih Pak Haji, berapa tahun Pak Haji mengkolaborasi bisnis real dan digital nih? Sudah berapa lama? Bisnis real saya baru geluti itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, iya. Saya geluti 2 tahun. Untuk Kopi Trade-nya 1,5 tahun. Lumayan lama ya berarti. Lumayan lama. Iya. Sudah lumayan lama. Nah, itu yang saya alami ya Mas ya. Oke. Artinya hasil tidak mutlak semua sama. Setuju. Iya kan? Betul. Semua bisnis. Saya tidak mengeksklusifkan sebuah bisnis. Bisnis penggemukan ikan lele juga bukan tanpa risiko. Pasti ada risiko. Pasti ada risikonya. 4 bulan iya kalau panen, nah kalau enggak. Nah, selama kurun waktu 2 tahun, berarti kan sudah mengalami beberapa fase panen berarti. Iya. 24 dibagi 4 lah. Itu jumlah panen yang sudah saya dapatkan ya. Oh iya, oke. Kalau 4 bulanan, konsisten betul, gitu kan. Betul. Itu tetap ada fluktuasinya Mas Ari. Kalau yang dari vetting ini rata-rata kalau kita ngobrol nih, kalau
panen nih. Mhm. Kalau pas panen dan itu tidak artinya kasarnya ngomong nggak ada yang mati deh ikannya atau Mhm. hanya satu dua, Mhm. itu kan fluktuatif nih. Kalau Fluktuatif. kita ngobrol rata-rata Mhm. dari vetting ini, Mhm. sampai sampai seberapa nih, Pak? 1 bulan karena lahan yang saya miliki nggak terlalu luas, terus juga pakai metode bioflok ya untuk ikan itu. 1 bulan kolam yang saya miliki itu nggak terlalu besar, dan itu di indoor. Jadi kolam terpal, Mas, metodenya. Oh, oke oke, Mhm. iya iya iya. Kolam terpal, metode bioflok, harapannya nggak ada limbah, karena kan ada di tengah-tengah pemukiman. Nggak tercemar lah ya Nggak si cemar, ikannya, iya, iya. oke Nggak oke. ada limbah, tidak ada pencemaran. 4 bulan itu untuk kolam yang saya miliki, satu, itu yang istilahnya, intens saya, kontrol gitu ya. Keuntungannya dari modal infrastruktur dan lain-lain, itu lumayan besar, itu 50 juta modal awalnya. Keuntungan rata-rata kurang lebih di kisaran kalau setelah 4 bulan laku semua ya, panen Iya, dan terjual gitu kan, itu di kisaran, ini sampling ya, sampling yang saya miliki kolam itu sekitar 2 juta sebulan. Berarti kalau 4 berarti 8 juta. 8 juta 8 juta berarti. dari modal 50 juta. Oke, berarti dari waiting list dari awal Mhm. sampai terakhir, Mhm. kalau diperkirakan berarti dapat keuntungan 2 juta, begitu 4 bulan panen sekitar 8 juta. Itu Mhm. bersih atau bruto tuh, Pak? Bruto, Mas. Karena Iya ada iya. biaya pakan yang kan, Oh iya, oke oke iya oke, kan gitu setuju. ya. Iya iya iya. Jadi setelah 4 bulan panen, komoditi ini kita jual semua kan, Iya, iya kan. betul betul. Nah, kita jual nggak pakai kiloan, Mas, tapi pakai metode lele siap goreng. Jadi sudah ada bumbu yang sudah dimasukkan ke ikannya. Oh, oke oke, kayak Heeh. frozen food gitu ya Iya, nantinya? seperti frozen food, tapi Iya, lebih lebih sederhana gitu loh, sederhana. Oke mhm. oke oke. Nah, setelah itu terjual, kita dapat uang lah ibaratnya Iya, kan. Kita harus alokasikan lagi untuk tanam bibit berikutnya setuju setuju. dan, mengalokasikan pakan yang akan diberikan kemudian. Nah, ikan kalau nggak dikasih pakan gemuknya dari mana ya, Mas? Kan harus Berarti ada ada pembelanjaan ya, ada ada pembelanjaan, ada cost operasional gitu loh, operasional. Berarti mhm. dari apa namanya, untuk 4 bulan ini kita untuk menyiapkan Mhm. bibitnya dari mulai Mhm. bibit, pakan, Pakan, vitamin mungkin dan lain-lain ya, mhm. jadi sampai, nanti siap panen. Sampai siap panen. Ya kurang Oke. lebih 50-50 lah dari, 8 juta yang 4 bulan yang kita dapat, kita lempar lagi ke budidaya penggemukan tadi 4 juta. Oke Jadi oke sebulan oke. sejuta lah keuntungan bersihnya lah. Berarti selama waiting itu ya? Heeh. Nah, makanya di Mhm. sela-sela itu ada yang namanya kolaborasi bisnis tadi, yang kan Iya. yang itu ya dari Copy Mhm. Trade. Berarti Dari Kopi Trade. dari Copy Trade ini bisa untuk menyuplai Mhm. kekosongan yang menanti 4 bulan. Selama 4 bulan, Mas. Oke, jadi Iya nggak kan? puasa ya, Mas? Nggak puasa, Mas. Jangan sampai gini, ikannya gemuk, sayanya kurus. Kan nggak lucu, atau saya makan pelet kan nggak bener juga gitu kan. Iya Iya iya. kan gitu ya, Mas. Iya Jadi iya iya. itu yang saya lakukan Oke selama oke. ini alhamdulillah, walaupun bisnis ya tidak flat, artinya tidak begitu. Setuju. Kadang, kurang dari 8 juta, kadang juga kalau alokasi rezeki juga, ya itulah, eee, misteri rezeki ya. Kita sudah benar metodenya, ngasih makannya benar, tapi entah kenapa kok tiba-tiba hasil panennya tidak sesuai, Oke. kan gitu. Oke oke oke. Ya memang secara teori ada kanibal segala macam gitu kan. Iya iya Ada iya. yang mati juga lah kalau Iya. peliharaan kan. Tetapi, semua memang ada tolak ukurnya, ada, mortalitas. Jadi, ya balik lagi ada teorinya memang, harus kita pelajari dulu sebelumnya. Dan kalau ke belakang sedikit, sebelum saya terjun, pengemukan ikan lele, belajar tuh 1,5 tahun, Mas. Setahun setengah, sekarang berjalan 2 tahun, berarti Iya, belajarnya 1 tahun setengah nih ya? berarti 3,5 tahun. Jadi bukan sulap ya, Iya iya iya. berproses. Oke oke oke. Belajarnya 1,5 tahun. Jadi, eee, artinya sudah tahulah teorinya, ada mortalitas, ada FCR, food consumption rasio, Rasio, heeh. oke. Jadi pakan yang kita tebar berapa jumlah yang jadi daging, itu kan dihitung.
Oke, betul, Iya betul, kan? betul. Nah, artinya hitung-hitungan. Ada teorinya lah paling tidak. Oke, Terus jumlah kematian berapa, pertama tabur, terus bulan pertama, bulan kedua itu mati berapa, itu dicatat, Mas. oh iya, iya, iya. Sebagai report atau rapot setelah panen. Oh, berarti berjalan pun ada masih riset juga ya? Risetnya artinya mencatat apa Pasti, nih kelemahannya. pasti, Oke, oke, oke. pasti, Mas. Nah, makanya saya sangat bersyukur terkait keberadaan SKMN. Saya punya komunitas, artinya eh, kapan waktunya saya mau membesarkan usaha saya gitu kan, sarannya sudah ada, ya kan, di SKMN gitu kan tentunya. Terus juga ada bisnis digital yang ada di dalam lingkup SKMN juga. Oke, oke. Itu dalam bentuk copy trade, Mas. Copy trade itu. Nah, itu kan mempelajarinya lebih mudah. Iya, setuju. Komunikasinya karena ada dalam satu wadah sih, Oke, oke. kan Iya, gitu iya, kan. setuju, setuju. Bukan sesuatu yang entah ada di mana, bukan. Tapi ruang lingkupnya kita sendiri di Iya, sini. ada di ruangan SKMN yang uh, di lingkup SKMN lah intinya kan. Ada pertemuan yang atau ada acara sharing lah kalau di kita budayanya yang bisa kita jadikan tempat belajar. Oke, Oke lah oke. untuk bisnis penggemukan ikan tadi saya butuh waktu 1,5 tahun, dan gitu Mas. Nah untuk mempelajari bisnis digital dalam bentuk copy trade juga kita harus pelajari juga Betul, betul. tentunya gitu Iya, kan. setuju. Supaya kita nggak punya prasangka atau harapan yang berlebih. Iya, Karena ini setuju. usaha nih, Betul, betul, gitu kan. betul. Resikonya seperti apa? Profil resikonya bagaimana dan manajemen resikonya seperti apa sih? Karena kebetulan saya pernah ada di wirausaha pengemukan ikan yang memang saya paham tentang profil resiko. Jadi belajarnya tuh alokasi mudah, Mas. Oke, jadi nyambung lah ya. Nyambung, Iya, oke, oke, nyambung. oke. Tinggal mau nggak saya untuk mempelajari copy trade? Karena profil resikonya pasti ada, Oh iya, pasti. kan gitu kan? Iya, betul. Tetapi karena saya butuh sektor usaha yang lain yang bisa menopang usaha saya yang kemarin di penggemukan ikan dan ada di wadah SKMN, ya sudah dibandingkan saya harus cari materi lain di luar yang mungkin butuh waktu lebih banyak belajarnya, udah saya masuk aja. Di situ kan berarti ada ngobrol tentang modal nih, Pak Haji. Sama kayak tadi vetting kan, perlu modal 50 juta. Itu kan ya yang Pak Haji bilang. Nah, kalau di copy trade nih, Pak Haji. Ini kan tentunya dari ada kalau saya baca itu di apa namanya di copy trade ini namanya kan Cakra Trader Community ya, Pak Haji kan? Oh iya, Ya, komunitasnya. ya komunitasnya kan Cakra Cakra Trader Trader Community, Community. betul. Nah, berapa sih Pak Haji minimalnya kalau untuk belajar bisnis di copy trade nih Pak Haji? Eh, kalau saya seperti ini, Mas Ari, bukan mengesampingkan modal ya. Oke, Oke. siap. Kita tidak mengesampingkan modal. Modal itu memang bahan baku utama, Setuju, iya kan? setuju betul. Tetapi ada hal yang lebih penting. Ada hal yang lebih penting. Niat. Yes, itu betul. Niat itu Setuju, loh, Mas. setuju, setuju. Itu dulu yang lebih prioritas menurut saya. Kalau modal banyak orang berseloroh ya, modal dengkul gitu loh. Oke, iya, Iya iya, kan? iya. Modal dengkul. Iya. Tidak merendahkan. Dan itu memang sangat realistis. Tetapi dengkul aja tuh modal loh, Mas. Iya, karena untuk menopang, Pak. Karena untuk menopang. Jadi Iya, iya setuju. nggak? Iya, iya. Modal dengkul kan lebih ke orang nggak punya modal ya Iya, artinya ya. iya, iya. Tetapi kan itu tidak menjadi satu alasan yang sampai membelenggu kita nggak jalan. Iya, betul. Iya Setuju, nggak sih? setuju, setuju. Modal dengkul pun ya modal itu. Iya, Nah, karena kan? dari dengkul itu kita bisa silaturahmi sana sini ya, Pak Haji. Betul. Niatnya dulu. Modalnya dengkul Pak, pakai modalmu. Dengkul Pak, ya pakai dengkulnya gitu loh. Betul. Mau cari ilmu Iya, berarti harus niat kan? harus niat. Iya, setuju, Karena setuju. 1,5 tahun saya pengemukan ikan tadi, Mas, jujur saya belum pegang modalnya. Saya belajar dulu.
Jadi belum ada kepikiran waktu itu, wah modal sekian nanti begini belum ya? Tapi Belum. niat dengan Niat saya ingin mempelajari bagaimana pengemukan ikan. oke, setuju Pak Haji. Kan gitu, Mas. Iya, iya, Nah, iya. setelah dipelajari, tentu keluar yang namanya modal sekian-sekian. Eh, jangan jadi berat. Itu gampang. Bukan menggampangkan. Betul, betul, Kan betul. gitu, Mas. Bukan menggampangkan. Tapi kita punya Allah loh sebenarnya. Kita punya Allah, kita punya pegangan yang betul-betul rigid. Rigid itu kuat. Iya, iya, iya. Iya kan? Bismillah saya belajar ikan untuk ke depan saya bisa menjadi ya wirausahawan lah gitu kan. Iya. Ya wirausahawan gitu ya. Kalau pebisnis terlalu besar, Mas. Kolamnya harus hektaran. Belum. Nah, ini juga tidak bermaksud mengguru ya. Oke. Artinya bismillah saya niat belajar dulu. Ya pertama otodidak. Terus kemudian ada pelatihan saya ikut. Oke, Gitu iya, loh, iya, Mas. betul, betul. Tapi kan itu harus based on niat. Kalau nggak ada niatnya susah, Mas. Iya, betul, Pak Betul Haji. nggak? Setuju, Iya kan? setuju. Nah, setelah niat belajar itu ada pahalanya loh, Mas. Insya Allah ada pahalanya niat belajar ya. Betul, setuju. Iya nggak? Setuju. Niat untuk tahu lebih banyak. Iya. Itu ada pahalanya. Ditambah tujuannya itu kan untuk menafkahi keluarga. Ibadah. Ibadah Niat larinya ibadah. kan. Niatnya ibadah. Oke. Jadi kalau diniatkan sesuatu yang positif, dalam prosesnya tuh ya insya Allah pahala isinya. Niat belajar, ya kan? Setelah tahu, ya kan? Niatnya untuk mencari nafkah. Karena ini kan menjadi ladang nafkah saya nih untuk anak istri, usaha pengemukan ikan. Jadi dari prosesnya pun udah ada value-nya, sudah ada pahalanya. Kalau diniatkan seperti itu. Jadi jangan modal dulu, Mas. Oke, jadi Gitu ya. mindset-nya jangan terpikir, modal dulu nih, gitu ya. Jangan. Nah, tapi kalau Mm-mm. kalau berbicara belajar bisnis yang tadi nih, Pak Haji, Mm-mm. berarti minimal lagi Pak Haji begitu sudah ada niat Mm-mm. dan waktu itu langsung action Mm-mm. di Copytrade ini belajar di nominal berapa Pak Haji? Izin kalau boleh tahu ini. Oke, pelajari dulu profil resikonya udah pasti. Oke, siap. Nah, memang materi trading itu saya tahu ya lumayan lama ya, 2007. Saya sudah tahu materi tentang trading. Ya Pak Pembina yang menyampaikan informasi tentang trading, Oke. jujur gitu kan. 2007 itu beliau sudah mengenalkan bisnis trading. Tetapi karena sebatas mendengar, nah ini juga ada poin nih nanti. Pertama tuh tahapannya mendengar, Mas. Oke, siap, Dan setuju. mendengar itu gampang lupa. Bener nggak sih? Nah, mendengarnya itu 2007 saya, Mas. Mendengar istilah bisnis yang bisa dijadikan sarana backup atau apa ya? Nyimpan modal ada nilai tambahnya lah. Wis simpelnya itulah. Oke, siap. Itu mendengar 2007. Listening learn. Listening learn-nya itu 2007. Iya. Iya. Tapi ya karena mendengar gampang lupa. Iya, dan ilmu itu memang psikologis ya, Pak ya? Psikologis. Iya kan? Iya. Nah, lantas kemudian sebaiknya bagaimana nih? Dan atau apa yang saya lakukan gitu kan setelah mendengar? Melihat, Mas. Melihat aktivitas bisnis trading, forex atau komoditi itu seperti apa sih? Trading itu bagaimana sih? Kan kita harus lihat, Mas. Iya. Iya kan? Setuju. Terus kemudian untung tuh apa sih? Untung trading tentunya. Iya. Terus setelah tahu, melihat berarti kan tahu ya, melihat, Ya. oh untungnya sekian ya, atau belum untungnya sekian ya, modal kita sisa sekian ya, kita kan melihat. Nah dari melihat jadi mengerti. Nah yang terakhir apa Mas? Melakukan. Action. Iya, action. Nyicipi berarti. Dicicipi Mas, kan nggak sopan kalau disuguhin kopi nggak dicicipi nih. Dicicipi, saya cicipin dulu Mas ya, karena mendengarnya udah, melihat sudah. Nah ini agak halus tapi pengen ngopi. Pengen ngopi, iya. Sedulur ngopi ya. Nah, apa nih Pak Haji untuk sedulur semua dari yang sudah dilakukan dari Cakra Trader Community dengan layanan Copytrade ini konsistensinya dan peluangnya atau potensi dari profitnya seperti apa?
Konsistensi ya. Ini secara de facto lah ya, secara realita konsistensi bisnis trading dalam bentuk layanan sosial atau copy trade itu kita bisa lihat performance master. Oke, ini Nah, nih, ini karena yang jadi menariknya. iya mas, Iya, eh, karena saya pelaku usaha, iya, betul. tentu dalam benak saya nggak mau rugi mas. Itu udah Iya, pasti. betul, Semua setuju. orang lah ya mungkin Oke, ya. oke, setuju. Tetapi juga harus dilengkapi. Nggak mungkin bisnis yang tanpa resiko. Yang saya lakukan pertama, saya buka performance master. Oke, betul, betul. Nanti ada grafiknya tuh. Nah, untuk sedulur yang nggak paham grafik, nanti di acara sharing kita diskusi. Itu yang saya senang. Betul, Mas. Iya. Kita lihat performance master. Trennya itu cenderung naik atau cenderung turun. Setuju, setuju, Dan setuju. ada durasi waktu. Artinya yang bersangkutan menjadi master itu sudah berapa lama. Oh iya, iya, iya. Kita Betul. belajari dulu kan, saya tipenya yang belajar dulu nih Mas. Modal Iya. tuh nanti. Oke, oke. Jadi Iya, dari performan ini kan bisa melihat, artinya melihat. iya kan, Iya, tingkat tingkat profesionalnya, profesionalisme iya kan, master, konsistensinya. konsistensi Oke, sama strategi apa yang digunakan yang oleh masternya. digunakan. Oke, 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 Ya oke. kan Mas? Oke, setuju. Iya kan? Karena master satu dan yang lainnya tuh beda Mas. Dari Oke, gambar tuh. Kalau master Cakra Trader Community ya, yang saya ikuti hampir 1,5 tahun, 1,5 tahun lah, masuk ke 2 tahun oke. sekarang. Trennya tuh naik. Nah, ini nih Pak Ji, apa nih motivasi untuk sedulur semua Hmm. ataupun iya, apa ya, entah itu tipsnya untuk membuka mindset Hmm. agar kita bisa terus maju dalam wirausaha ataupun bisnis yang lainnya. Hmm. Motivasi ya, motivasi terbesar. Mungkin saya ya, Mas Ari ya, saya Ya, pribadi, simple sih. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Pernyataannya itu, ya oke, kan? Saya pengen menjadi seorang kepala rumah tangga yang berhasil. oke, setuju. Saya pengen jadi seperti itu gitu loh, Mas. Oke. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu kan tajuknya itu, tagline-nya itu kan. Iya, oke, Kita adalah apa yang kita pikirkan. Saya berpikir saya pengen jadi kepala rumah tangga yang baik. oke. Berarti kan niat tuh, Ya, iya kan? Nah, ikhtiarnya seperti apa gitu kan? Ya belajar, niat gitu kan. Dalam kaidah Islam juga banyak, tuntunannya banyak. jadi suami yang baik, Jadi jadi suami yang bapak baik, yang baik atau jadi ayah yang baik. baik, jadi bapak yang baik untuk anak-anak, Iya, iya kan? Jadi pribadi yang selalu memberikan kebaikan untuk lingkungan. Saya berpikirnya seperti itu. Eh, Dibandingkan kalau saya pengen jadi seseorang yang arogan, kan boleh saja. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Saya berpikir saya pengen jadi orang yang arogan, bisa Mas. sah-sah saja ya. Sah-sah saja, itu kan pilihan. Iya, option. Option, iya Iya, kan? Itu iya. kan opsi, itu kan Setuju, pilihan. setuju, Nah, saya setuju. memilih, saya pengen jadi kepala rumah tangga yang baik di rumah. Saya pengen menjadi pribadi yang menyenangkan di lingkungan, iya kan? Saya Oke. juga pengen menjadi orang yang bermanfaat. Kan kita apa yang kita pikirkan. Saya memikirkan hal itu aja udah cukup. Jadi modalnya adalah itu ya, untuk Iya, motivasi diri. motivasi diri. Oke, kita adalah apa yang kita pikirkan. Yes. Nah, sedulur, jadi di podcast Sensasi Cakra Media Center ini, alhamdulillah paparan dari Pak Hajiman ini sangat sedikit tapi ngena ya Mas. Artinya Mudah-mudahan. sedikit Mudah-mudahan. tapi ngena. Dari mulai berpengalaman bisnis dalam real baik pun yang digital. Yang digital. Oke. Dan mengkolaborasi itu agar menjadi sebuah profil bisnis dalam kehidupan atau mengaplikasikan dalam diri kita agar menjadi sebuah bisnis dengan grafik yang imbang. Ya, artinya, Seimbang. ya, Targetnya oke. jadi seimbang. Neraca ekonominya minimal tertutupi antara negatif dan positif, Positif, kan iya. gitu. Artinya profitnya ini bisa stabil, Bisa stabil stabil. dan konsisten.
Dan yang ketiga adalah poin bagaimana menyikapi sebuah bisnis, yaitu tadi sedulur. Mendengar, melihat, action lakukan. Action. Bukan kita menunggu. Kalau menunggu kita kegerus waktu. Kegerus waktu. Iya kan? Betul, Mas. Bener nggak? Betul. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi mikir. Mm-mm. Bener nggak, Pak? Betul. Mikir dulu lah, saya mikir. Rata-rata kan begitu. Mm-mm. Ya. Dan saya jujur, Pak Haji, dari mulai yang tadi saya simak Pak Haji ngobrol, Pak Haji Iman ngobrol tuh, saya melakukan yang terkecil dan sampai alhamdulillah kan bisa berbagi ke rekan-rekan semua. Alhamdulillah. Kan gitu, Pak Haji. Mm-mm. Dan mudah-mudahan sedulur dari apa yang dari podcast kita pada kali ini bisa bermanfaat buat sedulur ya, Pak Haji, Iya. tentunya kan. Mm-mm. Dan insya Allah di dalam sebuah wadah SKMN ini siapapun boleh bergabung, benar nggak, Pak Haji? Boleh, boleh. Tidak ada batasan dari mau pebisnis, mau dari UKM, ya kan? UMKM, Mau dari ASN, mau ASN, siapapun. pegawai swasta boleh. Ya. Nah, silakan sedulur bisa di sini berbagi ilmu yang insya Allah di sini pun banyak edukasi-edukasi, dan kalaupun mau belajar tentang copy trade, ada wadahnya, yaitu Cakra Trader Community. Cakra Trader Community ini wadah kita untuk bisa belajar trade di dunia trading tentunya. Dunia trading. Dan tentunya kalau edukator yang tepat adalah edukator yang dari broker. Nah, dalam hal ini adalah wakil pialang berjangkanya. Tetapi kita adalah menduplikasi agar sesuai dengan regulasi, ya, dan agar tepat ketika kita ngobrol dengan rekan-rekan tentang dunia trading. Dan di sini insya Allah banyak rekan-rekan yang sudah memahami tentang dunia trading. Artinya bisa saling berbagi, ya, Pak Haji. Bisa berbagi informasi. Pak Haji, saya ucapkan terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas. Saya juga sangat sangat senang sekali, ya. Artinya banyak ilmu yang tadi didapatkan dan secara tidak langsung itu nyambung. Iya, iya. Tadi syukurlah. Baik, sedulur, mudah-mudahan podcast Sensasi Cakra Media Center ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Membawa sinergitas, baik itu dari pebisnis, dari kalangan atas, menengah, sampai bawah. Dan insya Allah dalam sebuah bisnis tidak pernah ada kata-kata terlambat. Lakukan dan pelajari, dan silakan sedulur bisa memilih apapun bisnisnya. So, maju terus UMKM Indonesia. Siap. Jaya terus UMKM Indonesia. Amin, amin. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.